Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't let me feel in you. Nothing compared to the best, that I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your help, you hold my life in your hand. Draw me closer to your love me. With you, nothing compared to this day, when I can see you face to face. Alone me is music and it's true. I'm looking up on your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand me in you. Nothing compared to this place, as I can see you face to face. Alone me in spirit and in truth. Mari kita hidup sebagai pekerja Allah. Matius 10 ayat 1 sampai 8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain
atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus memanggil 12 muridnya, dan ia memutuskan untuk memberitakan Injil air dan roh keselamatan seluruh dunia melalui para murid itu. Tetapi salah satu murid akhirnya mengkhianati gurunya, karena ia tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia. Yudas menjual Yesus untuk uang. Tetapi kemudian ia menyesali ketika ia memahami bahwa ia sudah mengkhianati anak Allah. Kita perlu mengingat bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kalau kita mengkhianati Injil air dan roh yang diberikan Tuhan kepada kita, kita juga akan berakhir seperti Yudas ini. Sayangnya, ada banyak orang Kristen yang seperti Yudas di dunia ini. Kalau tidak ada seorang pun di antara kita mau menghadapi kematian rohani, kita harus pengampunan dosa dan memberitakan Injil air dan roh yang diberikan Allah dengan segenap hati kita. Agar kita menjalani kehidupan yang benar demikian, kita harus menempatkan iman kita kepada keilahian Yesus dan pelayanannya berupa air dan darah dan juga roh. Dunia ini adalah peperangan rohani bagi orang-orang Kristen. Banyak sekali roh jahat ada di dunia ini. Roh-roh itu berusaha mencari kesempatan untuk memangsa bahkan mereka yang percaya kepada Injil air dan roh. Jadi meskipun seseorang percaya kepada Injil air dan roh, kalau ia jatuh ke dalam hawa nafsu kedagingannya, ia akan berakhir dalam kematian rohani. Kita jangan sampai mengizinkan pendusta melakukan segala sesuatu sekehendak hati mereka. Namun, kita, orang-orang Kristen sejati, harus melawan mereka dengan menyatakan kesia-siaan dari iman pendusta itu. Mereka kemudian akan membiarkan kita. Kalau tidak demikian, kalau kita gagal bertahan, kita akhirnya akan dimangsa mereka. Inilah sebabnya kita harus menjalani kehidupan kita sebagai tentara Allah sesudah percaya kepada Injil air dan roh. Barang siapa menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan roh, harus menjadi tentara Kristus yang memberitakan Injil air dan roh. Apakah saya mengatakan bahwa semua orang percaya harus menjadi pelayan Tuhan? Tidak, bukan itu yang saya katakan. Memang akan jauh lebih baik kalau semua orang percaya memang menjadi pelayan Tuhan. Tetapi yang saya katakan di sini adalah bahwa kita semua harus melakukan pekerjaan kerajaan Allah sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Anda perlu memahami bahwa kalau Anda tidak menjadi pasukan Allah yang melayani Injilnya, Anda akhirnya akan dimangsa oleh pasukan iblis. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, "Ya,
karena saya bukan pelayan Tuhan, saya rasa iman saya kepada Tuhan baik-baik saja. Tetapi saudara seiman yang terkasih, jangan berpikir demikian. Anda harus memahami bahwa iblis tidak memilih-milih dalam serangannya dan bahwa ia bermaksud untuk membinasakan semua orang yang tidak melakukan pekerjaan kerajaan Allah dan bahkan berpegang kepada hawa nafsu kedagingannya, baik mereka itu orang awam atau para pelayan Tuhan. Karena itu, setiap orang Kristen harus membuang 3 jenis hawa nafsu kedagingan itu. 1 Yohanes 2 ayat 16. Hawa nafsu yang pertama yang harus kita buang adalah keinginan daging. Kita harus membuang segala keinginan yang di luar apa yang diizinkan Allah bagi kita. Yang kedua, kita harus membuang hawa nafsu keinginan mata. Yang ketiga, kita harus membuang keangkuhan hidup. Anda harus menuliskannya ke dalam hati Anda, dan hanya dengan itu, Anda bisa mengasihi Tuhan dan mengikuti Dia. Kalau entah mengapa Anda mengikuti hawa nafsu kedagingan Anda, lalu berpikir, itu oke, karena saya sudah menerima pengampunan dosa, maka Anda akhirnya akan mati. Karena Anda sudah menerima pengampunan dosa, sudah sangat wajar bahwa iblis tidak akan membiarkan Anda dan bahwa akan semakin berusaha untuk menjatuhkan Anda, mencari setiap kesempatan untuk mencapai tujuan ini. Karena itu, agar kita tidak dikalahkan iblis, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan kita harus mengadakan peperangan rohani melawan dia dengan iman. Hanya orang-orang yang menang dalam peperangan ini yang bisa bertahan, dan untuk itu kita harus percaya kepada firman Injil air dan roh semakin teguh. Untuk bertumbuh di dalam kekuatan rohani kita perlu berperang melawan para pendusta itu. Dalam peperangan rohani adalah ketika orang-orang Kristen terlibat di dalam peperangan itu, kemudian kita bisa memahami besarnya iman mereka, dan adalah dengan berperang melawan musuh mereka dengan kuasa firman Tuhan saja kita bisa memenangkan jiwa. Kalau kita tidak terus percaya kepada firman Injil air dan roh di dalam hati kita, kita juga akan kehilangan bukan hanya kekuatan rohani kita, tetapi juga harta milik dan bahkan nyawa kita. Bagaimana kita kehilangan segala berkat Allah dengan tidak mau percaya kepada Injil air dan roh, karena dunia ini adalah medan peperangan rohani, dan karena itu iblis tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak beriman hidup damai. Tuhan kita memerintahkan agar kita mencari domba yang terhilang dan mengajar mereka Injil air dan roh. Para pekerja Allah harus senantiasa melakukan pekerjaannya. Tuhan kita memanggil 12 orang murid ketika ia bekerja di dunia ini. Dan melalui para murid Yesus itu, banyak orang menerima pengampunan dosa dan mereka juga bisa hidup sebagai pasukan keberkatan dari Allah dan datang ke hadirat-Nya. Tertulis di dalam bagian Alkitab hari ini, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Orang-orang Samaria memiliki keterkaitan dengan bangsa Israel, tetapi darah mereka tidak murni. Mereka adalah keturunan darah campuran yang berasal dari perkawinan campuran antara bangsa Israel dengan orang-orang Asyur pada masa pembuangan mereka di Babel. Karena itu, bangsa Israel tidak menerima mereka sebagai bagian bangsa itu. Secara rohani, kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel itulah kita harus pergi. Kita harus menguji setiap jiwa dan bertanya kepada diri sendiri, apakah orang ini termasuk domba yang hilang dari umat Israel? Ada beberapa orang di dunia ini yang sungguh-sungguh haus akan firman Allah. Adalah ketika kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Allah, kemudian kita dibentuk menjadi murid Yesus yang baik, yang layak dipakai oleh Allah. Allah sedang membuat kita menjadi prajurit yang terlatih dari Yesus dengan memakai kita sebagai alatnya. Ketika kita melakukan pekerjaan Allah sebagai para pekerjanya, ada saat-saat di mana kita harus menghancurkan kesukaan diri kita akan daging. Dengan melakukannya, pikiran kita kemudian diubahkan di hadapan Allah dan kita dibentuk menjadi bejana yang baik di hadapan Allah yang bisa dipakai sebagai alatnya. Kalau kita mau menjalani kehidupan sebagai murid Yesus, sebagai pekerja Allah, kemudian Tuhan akan menjadikan kita sebagai bejana yang baik. Orang-orang yang lemah dan penakut akan diubahkan menjadi gagah perkasa dan kuat, dan mereka yang kurang iman akan firman Allah menjadi orang-orang beriman yang memiliki iman yang kuat kepada firman Allah. Iman yang kuat sangat diperlukan oleh para pekerja Allah, karena hanya dengan itu kita bisa melaksanakan pekerjaannya dengan iman kepada kuasanya. Bukan dengan kekuatan kita saja pekerjaan Allah dikerjakan, tetapi hanya dengan kuasa Allah sehingga semua diselesaikan. Orang-orang berdosa cenderung menganiaya para murid Yesus yang hidup di dunia ini melakukan pekerjaan Allah. Yesus mengatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Matius 10 ayat 24-25. Ia mengatakan bahwa adalah cukup bagi seorang murid untuk menjadi sama seperti gurunya. Yesus adalah guru dari semua orang yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan datang ke dunia ini, Ia dihina dan dianiaya banyak orang. Karena Tuhan kita sendiri dianiaya, kita harus menerimanya sebagai sesuatu yang wajar, bahwa kita yang sudah menjadi murid-muridnya juga akan dianiaya. Bagi mereka yang sudah menjadi murid Yesus, cukup bagi mereka kalau mereka bisa menahan penganiayaan, sebagaimana Tuhan kita sudah melakukan.
Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am led by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are my Savior, you're my Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my comfort, you're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who believe. I believe in you. Nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who I believe in you. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful,
things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. I can